Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini Selasa 16 Agustus 2022 menjelang proklamasi kemerdekaan yang ke-77, Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matlul Falah sejak hari Jumat yang lalu menggelar pengajian kitab karya Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Kemarin hari Jumat Bapak Kiai Maslihan Ali membaca kitab Al-Bayanul Mulamma karya Kiai Sahal yang menjelaskan tentang kitab Al-Lumah karya Asy-Syairazi. Kemudian hari Rabu nanti Pak Kiai Munif akan membaca kitab Thamarat Al-Hajaniyah, dan Al-Fakir kebagian tabarrukan dengan Kiai Sahal membaca kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti. Ini kitabnya, Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti, ta'lif Al-Alim Al-Allama Al-Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdussalam Al-Hajaini. Mari kita mulai tabarukan pengajian ini. Tentu pengajian tematik ya, bukan pengajian ala pesantren yang harus diberi makna kalimatan-kalimatan, tetapi kita baca mana yang dirasa penting, kita baca, kita jelaskan sesuai dengan kemampuan An-Fakir yang jauh dari memadai, karena memang qasdul a'zam, tujuan utama dari kajian kitab karya-karya Kiai Sahal ini adalah at-tabarruk, ngalah berkah. Semoga dengan membaca kitab ini kita bisa istighfar. Dan semangat beliau di dalam berkarya dan memberdayakan masyarakat, semangat beliau di dalam mengkaji ilmu fikih, usul fikih, dan semangat beliau untuk membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa jami'i al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan jami'a immati madzhabina al-arba'ah, jami'a immati ahli sunnah wal jamaah, wa jami'i muassisi madrasatina Mathali'ul Falah wa jami'ah Mathali'ul Falah wa murabbi ruhina Al-Alim Al-Allamah Al-Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdussalam Al-Hajaini wa usulihi wa furu'ihi wa asatidihi man qara'a kutubah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita hadiahkan Fatihah ila Syekhi Al-Haj Ahmad Fayumi Munji wa ila Syekhina Zubair Dahlan wa Maimun Zubair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini pertama ada kata pengantar dari para santri yang tekun dan sungguh-sungguh mentahqiq, sungguh-sungguh menyusun, mentranskrip karya beliau. Kita patut berterima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Mutamakin, Al-Ustadz Amin Fauzan, Al-Akh Muhammad Nasih Abdullah, Al-Ustadz Rosih Solih, Ustadz Arif Amrullah, yang dengan gigih meneliti kitab ini sehingga bisa kita tersebut mentahqiq naskah beliau yang dibagi Kiai Sahal untuk mengaji kepada Syekh Zubair Dahlan di Pondok Sarang pada tahun 1380 Hijriah yang bertepatan dengan 1960. Dan ternyata kitab tersebut adalah kitab yang diwariskan ya Kiai Sahal dari bapak beliau Asy-Syaikh Al-Alim Al-Hafidz Asy-Syahid Kiai Muhammad Mahfud bin Abdul Salam Al-Hajaimi. Yang kedua, di dalam kitab Anwarul Basair ada kata pengantar dari Khawaidamul Ma'had Masalakul Huda Gus Rozin, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, yang secara spesifik memberikan satu deskripsi tentang bagaimana pentingnya ilmu qawaid fiqhiyah, wabil khusus bagaimana sosok Sayyidul Walid Al-Alim Al-Alam Al-Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahmud Al-Hajaini bergulat mencurahkan segala kemampuan untuk memahami, mendalami dan mengembangkan cabang ini, sehingga memang Kiai Sahal dikenal dengan pakar fikih dan usul fikih sekaligus satu kompetensi yang tidak banyak ulama yang menguasai. Yang kata Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, sosok Kiai Sahal ini adalah ulama akhir yang mampu menggabungkan antara kedalaman fikih sosok Kiai Bisri Sansuri dan maharah usul fikih dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Kiai Sahal. Itu sosok ulama Nahdlatul Ulama yang dalam dirinya terkumpul gabungan antara fikih dan usul fikih, sehingga beliau dikenal dengan pakar fikih sosial, fikih yang betul-betul hasil analisis yang kritis dan mendalam dalam kacamata usul fikih. Mari kita sama-sama membaca muqaddimah kitab Anwarul Basair yang ditulis oleh Kiai Sahal. Semoga kita sekali lagi mendapat barokah ulama ini, semangat kita berkarya meningkat, semangat kita mengabdi kepada umat dan bangsa juga meningkat. Ini momentum 17 Agustus. Nah, besok kita dahului dengan mengenal sosok ulama yang luar biasa, sosok ulama yang sepanjang hayatnya betul-betul diabdikan untuk umat dan bangsa ini, dan sosok ulama yang meneruskan nasionalisme ayahnya Kiai Haji Mahfud Salam yang
sepanjang hidupnya juga diabdikan untuk bangsa ini. Muqaddimatu Kitabi Anwaril Basair. Ini pendahuluan kitab Anwarul Basair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi kammala ibadahu bil uquli wal basair. Alladzi kammala, yang menyempurnakan hamba-hamba Allah bil uquli wal basair, dengan akal dan mata hati. Al-uqul jam'u aqlin wal basair jam'u basirah. Akal adalah kemampuan yang diberikan Allah kepada kita untuk menangkap pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, yang dalam bahasa modern ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu sumber imajinasi, sumber kreativitas, inovasi, suka dengan seni. Sedangkan otak kiri itu intellectual quotient, ya, kemampuan berpikir matematis, kemampuan logis, dan lain-lain. Yang kedua, al-basair jam'u basirah, atau mata hati. Mata hati adalah hati kita yang punya kemampuan untuk menangkap mana yang baik dan mana yang buruk, yang jika dikembangkan ini bisa menjadi indera keenam. Jadi indera keenam artinya dengan hati dan akal yang padu bisa wusul kepada Allah, bisa menangkap fenomena alam dan sosial, kemudian bisa memerankan diri dalam bahasa Kiai Sahal sebagai Abdullah dan Khalifatullah, sebagai hamba Allah yang punya tugas untuk ibadatullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau sebagai Khalifatullah yang punya tugas imaratul ard, meramaikan bumi, artinya membangun potensi dunia ini, baik potensi keilmuan, potensi ekonomi, potensi sosial, potensi kebudayaan, potensi politik, dan lain-lain. Dalam satu kesempatan, Kiai Sahal ini yang saya terima dari Gus Mahfud, ini putra Kiai Bakir, yaitu zuriyahnya Mbah Mahfud. Dalam satu kesempatan Mbah Sahal menjelaskan bahwa manusia itu punya dua keistimewaan. Yang pertama itu karomah, kemuliaan yang langsung secara wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan sungguh telah aku muliakan manusia. Jadi sejak lahir yang kedua, al-fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, sabda Nabi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Al-hanif ilal haq, al-fitrah kesucian, bayi yang condong kepada kebenaran. Al-hanif al-ma'il ilal haq, hakikatnya bayi itu sebelum mendapat pengaruh eksternal, dia sudah condong kepada kebenaran. Nah, karomatul insan, kemuliaan manusia, kesucian manusia ditandai salah satunya adalah bil uquli wal basair. Dengan diberikannya akal oleh Allah,
dan hati oleh Allah. Alangkah ruginya ya, kalau kita membaca Muqaddimah Kiai Sahlin, alangkah ruginya kita diberikan akal oleh Allah tetapi kita sia-siakan. Diberikan akal oleh Allah tetapi tidak kita jadikan alat untuk menangkap dan mengembangkan pengetahuan. Yang dalam bahasa Al-Quran itu tafakkur. Alangkah ruginya kita diberikan basirah, mata hati, apabila hati kita tidak kita gunakan untuk tazakkur, untuk taqarrub kepada Allah. Jadi akal dan hati ini apabila diasah potensinya akan menjadikan kita betul-betul manusia yang selalu bisa menjaga al-karamal wal fitrah, kemuliaan dan kesucian dari lahir sampai mati. Sehingga kita ingat firman Allah yang masyhur yang menggambarkan fungsi al-aqlu wal basirah itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh ada tanda-tanda bagi ulul albab, orang-orang yang punya akal. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ciri ulul albab yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi hatinya dulu diasah untuk tazakkur, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, aktivitas ulul albab adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu menggunakan daya pikirnya untuk menangkap pengetahuan, untuk membaca fenomena alam raya ini, untuk mengembangkan hal-hal baru yang bermanfaat bagi pengetahuan dan umat manusia. Jadi luar biasa ya Muqaddimah Kiai Sahlin ini. Alhamdulillahilladzi kammala ibadahu bil uquli wal basair. Ini inspirasi dan sekaligus Syekhina Kiai Sahlin ini mendorong kita, para santri beliau, untuk jangan mematikan akal ini, untuk terus mengaktifkan akal ini. Ya, dalam bahasa keilmuan dengan membaca, dengan menulis, dengan riset, dengan bergumul di tengah-tengah masyarakat, membaca masyarakat, menginisiasi hal-hal baru yang bermanfaat dan lain-lain. Jadi al-uqul wal basair, akal, al-aqlu wal basirah, akal dan mata hati itu dua potensi yang jika manusia mampu mengembangkan dua potensi itu, maka manusia akan menunjukkan betapa manusia itu diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, untuk membuktikan bahwa memang manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita ini menjadi mandataris Allah. Subhanallah, ini satu pendahuluan yang luar biasa ya dari Syekhina. Dan memang Syekhina Kiai Sahlin ini Masya Allah ya, waktunya tidak terbuang sia-sia. Para teman-teman saya, seangkatan saya di perguruan Islam atau Liul Falah yang pondok di tempat beliau di Pondok Pesantren Maslakul Huda,
ada Nurul Huda dari Tuban ya, ada Mas Rofian, ada Sodik Mastuk, banyak sekali lah, ada Mas Teddy dan lain-lain. Banyak di antara mereka yang mengisahkan kepada kami Al-Fakir bahwa Kiai Sahal itu selalu mengisi waktunya dengan membaca. Jadi membaca adalah aktivitas utama beliau. Membaca sambil melihat bagaimana para santri beraktivitas. Bahkan sealim beliau sebelum mengajar para santri itu mutolaah. Ini satu pelajaran berharga bagi kita ya, para guru. Mungkin merasa sudah menguasai satu cabang pengetahuan, kemudian merasa jumawa dan tidak belajar lagi ketika saat mengajar. Sedangkan selevel Kiai Sahal, ulama besar, sebelum mengajar beliau pasti mutolaah, pasti belajar, mempelajari kitab yang akan dibaca. Sebuah teladan yang luar biasa, sebuah ketawaduan yang luar biasa, dan lagi-lagi kita ya termotivasi lah ya, terinspirasi. Jangan sampai merasa pintar, tapi ini otak yang diberikan Allah kepada kita, kita asah, kita kembangkan untuk mengembangkan, menangkap pengetahuan, memahami pengetahuan, mengembangkan pengetahuan. Basirah, mata hati yang diberikan Allah kepada kita, kita tingkatkan untuk mengingat Allah, untuk zikrullah, untuk menangkap sinyal-sinyal kebenaran dari Allah, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, untuk menuntun jiwa kita supaya dekat dengan hidayah dan jauh dari ad-dhalal wal fasad, kesesatan dan kerusakan, jauh dari sifat sombong, karena yang menggelincirkan manusia itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Gara-gara iblis itu membangkang dan merasa jumawa, merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam, kemudian dia tidak mau mematuhi perintah Allah, wa kana minal kafirin, kemudian karena kesombongannya dia terlempar dan menjadi orang yang kafir, orang yang mengingkari Allah, tidak mematuhi perintah Allah. Walladzi, ini sifat Allah yang kedua. Sifat Allah yang pertama memberikan kita kesempurnaan kepada kita manusia, khususnya hamba-hamba Allah, dengan akal dan hati yang harus kita manfaatkan untuk optimalisasi daya fikir dan tazkiyatul nafs, membersihkan hati kita supaya hati kita bisa menangkap kebenaran, menangkap nurullah, cahaya Allah. Sifat Allah yang kedua, walladzi taqaddasa wa tanazzaha 'anil amthali wal ashbahi wan nadhairi. Sifat Allah yang kedua yang digambarkan Kiai Sahal di sini tidak bisa disamakan dengan apapun. Allah adalah zat yang tidak bisa diserupakan dengan hal apapun. Allah dibersihkan dari segala hal yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada apapun yang sepadan dengan Allah. Makanya dalam kajian usul fikih, laisa kamitslihi syai', kafnya ini yang pertama adalah ziyadah. Artinya laisa kamitslihi
Laisa, tidak ada kamitslihi, itu seperti Allah, syai'un, sesuatu. Apapun, tidak ada yang membandingi Allah. Taqaddasa wa tanazzaha 'anil amsal wal ashbah wan nadhair. Kekuasaannya, kemahaluasan ilmunya, kedigdayaannya, kasih sayangnya. Tentu kalau kita mempelajari Asmaul Husna, ada keseimbangan ya. Allah itu maha kuasa tapi juga maha kasih dan sayang. Termasuk hadis yang populer ini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ar-rahimuna yarhamumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah punya sifat ar-rahman ar-rahim. Tidak ada yang kasih sayang Allah bisa dibandingi oleh siapapun kepada semua manusia, apapun agamanya. Menebarkan kasih sayang. Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak ngutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semua alam. Jadi ar-rahmatu huwa menjauhi dari dosa-dosa kecil. Siapa yang dimaksud man taba'ada sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluarga Nabi, wa sahbihi, sahabat-sahabat Nabi, alladzina tahurat nufusuhum, orang-orang yang jiwa-jiwanya bersih suci, bi husnis sarairi. Kenapa jiwa-jiwa keluarga dan sahabat-sahabat Nabi itu suci? Karena hati mereka baik. Bihusnis sarair, niat mereka baik, hati mereka baik. Pada paragraf yang kedua ini, Kiai Sahal memberikan satu pengingat ya kepada kita tentang sifat utama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man taba'ada anil kabairi bal wa anis saghair. Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak hanya berusaha menjauhi dosa-dosa besar, tapi juga dosa-dosa kecil. Jadi kita sebagai umat beliau, umat Nabi kita Muhammad SAW, harus berusaha jangan hanya menjauhi dosa-dosa besar, tapi juga dosa-dosa kecil. Karena al-israr alal as-saghair, orang yang membiasakan diri melakukan dosa kecil, itu sama dengan lama-lama akan mendekati dosa besar. Jadi al-kabair was-saghair, dosa-dosa besar dan kecil ini kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya. Ini bisa kita pelajari dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kalau dengan para murid-murid
tawar-tawar, dan aklil walidain, durhaka, menyakiti kedua orang tua itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Memuliakan, menghormati kedua orang tua kita yang berjasa membesarkan kita dengan susah payah, yang berjuang untuk kesuksesan masa depan kita. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, memuliakan kedua orang tua kita, berjuang untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Ini apa hikmah dari paragraf yang kedua dari kitab ini. Wassalatu wassalamu ala man taba'ada anil kabairi bal wa anis saghair. Kita meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa yang diakibatkan oleh pandangan mata kita, oleh lesan kita, dan sekarang era digital ini oleh tangan kita, jari jemari kita ketika menulis status. Jangan sampai itu merupakan ghibah, menggunjing, jangan sampai itu tajassus, jangan sampai itu suudzon, jangan sampai itu fitnah dan lain-lain. Bagaimana kita bisa terhindar atau menjauh dari dosa besar dan dosa kecil? Ya, kita harus membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Alladzina tahurat nufusuhum bi husnis sarair. Jiwa-jiwa mereka itu menjadi suci karena hati mereka baik. Hati mereka tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat anania, egois, tidak punya sifat qalb, penyakit hati, terutama sombong, iri hati, benci, dan lain-lain, maka hancur organ kita. Karena hati adalah raja, kata Imam Ghazali, raja bagi kerajaan dalam diri kita ini. Wa ba'du, muqaddimahnya Kiai Sahal selesai. Wa ba'du, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadhihi kalimatun wa ta'liqatun. Fahadhihi, maka ini, ay ma fi dhihnil musannaf, dalam bahasa pesantren, apa yang ada dalam hati autor, pengarang, apa yang menjadi concern dari pengarang, apa yang sudah ditulis ini. Kalimatun, kalimah-kalimah, wa ta'liqatun, dan ta'liqat, komentar-komentar. Apa sifatnya kalimat wa ta'liqat? Tubayyinu ma'aniya wa madhamina kitabil ashbahi wan nadhairi. Ini adalah komentar-komentar, statement-statement yang menjelaskan makna-makna dan kandungan-kandungan yang ada dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti.
Imam As-Suyuti adalah seorang mujaddid, ya seorang pembaharu yang Masya Allah karyanya kurang lebih 500 atau 600, dan beliau dikenal dengan mutafannin, ya seorang ulama yang menguasai banyak cabang ilmu. Beliau ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih, juga punya tarikhul khulafa, sejarah. Beliau juga ahli nahwu, ahli balaghah. Masya Allah, ulama yang luar biasa, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Akhadtuha, kalimat dan taklikat itu diambil oleh Kiai Sahal, kalau dalam bahasa sekarang dikutip min syatta kutubil ulama, dari kitab-kitab ulama yang banyak sekali. Gus Baha ketika momentum haulnya Kiai Mahfud dan Kiai Sahal di Pondok Pesantren Maslakul Huda menjelaskan bahwa Kiai Sahal itu sosok yang punya sifat tatallu atau yang meminjam kitab-kitab berjilid-jilid yang beliau tidak punya, dibaca sampai tuntas. Saat ini begitu mudah kita mendapatkan kitab, begitu mudah kita membeli kitab, tetapi yang mahal adalah membacanya, yang mahal adalah mengkajinya, yang mahal adalah mendokumentasi dan mengembangkannya. Pada era Kiai Sahal, beliau punya sifat al-hirs, harus beliau baca, dan tidak ada maka beliau akan meminjam dari mana yang bisa dipinjam. Menurut kisah, salah satu referensi beliau adalah kakak beliau, Mbah Yai Mansur Lasem, bapaknya Gus Koyum, istri dari kakak beliau Bunyai Muzayanah. Dan kami ketika kelas 3 aliyah di Madlul Falah tahun 97 silaturahim kepada Kiai Mansur dan melihat Masya Allah koleksi kitab di ruang tamunya dahsyat, luar biasa. Akhadtuha min syatta kutubil ulama. Ini menunjukkan bahwa Kiai Sahal punya semangat membaca